Bapak Ibu. Iya Pak, siap. Nah, itu lebih cepat seperti itu. Nanti langsung saja Bapak Ibu ketika ada sesuatu yang perlu ditanyakan langsung saja monggo. Baik. Ini bisa di-record tidak ya? Bisa Pak. Saya izin nge-record pakai Bandicam ya Pak. Record cloud. Saya izin nge-record Teman-teman ya, ada yang pakai laptop kah yang bisa nge-record? Saya nggak pakai laptop ini. Saya pakai Oh, Bandicam pakai. ya Pak ya. Oh, gini aja. Kalau Ya, Pak, ya. kalau yang record saya saja Bapak Ibu, tidak boleh direkod ini kayaknya. Oke. Nanti kalau direkod kemana-mana nanti. Atan nggih. Jadi mungkin Siap, tadi Pak. Pak Muhadir juga merekod tidak ya? Apa tidak ada? Bagus kita yang merekod Pak. Disuruh kirimkan beliau untuk bahan materi kami belajar. Oh, diperkenankan sama beliaunya ya? Iya, tadi salah satu dari kami yang rekod Pak. Oh, Atan. Malah itu insut Pak untuk pertanggungjawaban katanya. Memang benar itu nanti pertanggungjawaban saya ke panitia. Kalau memang benar ada apa? Pembahasan soal. Oh, Atan. Tapi memang ini ya, dirahasiakan gitu Bapak Ibu nggih. Nah, ini biar saya saja yang merekod Bapak Ibu. Recording in progress. Baik. Selain direcord nanti juga pengen apa? Screenshot beberapa kali gitu aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada soal yang pertama. Sikap cinta tanah air, dari sikap nasionalisme, indikatornya ya demikian ini. Kemudian rumusan soal, Pak Ahmad merupakan guru teladan yang selalu menjunjung tinggi paham nasionalisme. Bentuk sikap nasionalisme Pak Ahmad di setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelasnya adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. B. Membimbing peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. C. Mengingatkan peserta didik untuk saling menghargai dalam perbedaan. D. Membaca doa sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. E. Mengapresiasi semua kinerja dan karya peserta didik. Kira-kira Bapak Ibu tadi jawab yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang benar. Iya. Kalau saya tadi C Pak. C saya Pak. C. Iya. Ada yang jawab C? Iya saya. Iya saya C Pak. Alasannya jawab C? Itu kan ada kata kunci saling menghargai dalam perbedaan juga termasuk nasionalisme Pak itu. Menjunjung tinggi paham nasionalisme. Iya, menjunjung tinggi paham nasionalisme, paham yang mengedepankan kebersamaan dalam kebangsaan. Jadi menghargai adanya perbedaan karena kita di bangsa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku bangsa, ya berbeda-beda tentunya, sehingga sebagai guru yang menjunjung tinggi paham nasionalisme, salah satu indikatornya adalah ditunjukkan dengan menghargai perbedaan, ya baik itu latar belakang pendidikan, ya misalkan teman-teman yang mengajar di bangku MTS, siswa-siswanya tidak semuanya dari MI, Madrasah Ibtidaiyah, ada juga yang dari SD, ya itu dari latar belakang, atau mungkin dari sisi kebudayaan, atau mungkin dari suku yang berbeda-beda, itu okay. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. C. Jawabannya. Kalau ada yang jawab yang lain, ada yang jawab lain, Bapak Ibu. Nah, jawabannya C. Itu. Sebenarnya ini juga ada beberapa pilihan-pilihan di sini. Tadi ada yang bilang jawabnya B, gitu ya. Nah, tapi memang tadi yang bagaimana yang disampaikan oleh salah satu dari Bapak Ibu dan juga saya kuatkan terkait dengan nasionalisme adalah indikatornya menghargai perbedaan yang ada. Ngaten ya, cukup bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan pada soal yang kedua.
mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan akan terwujud sebagai cerminan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tujuan di atas akan terwujud apabila dalam mengajar seorang guru memiliki sikap A. Nasionalisme, B. patriotisme, C. bela negara, D. cinta tanah air, dan E. rela berkorban. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu tadi? Saya sih Pak, bela negara. Masih dalam konteks kita di sini materinya sikap cinta tanah air dan sikap nasionalisme materinya. Sehingga cinta tanah air. jawabannya adalah Cinta tanah air. Nasionalisme. Tapi ya itu Pak, nasionalisme dan cinta tanah air kan itu 11-12 itu Pak. ya, oke. Ya. Sikap cinta tanah air yang ditunjukkan dengan sub materi di sini karena cinta tanah air ada patriotisme, ada nasionalisme, ini. Kemudian ada juga sikap menghargai perbedaan gitu. Sehingga di sini karena memang masuk dalam sub nasionalisme, ini beberapa pertanyaan pun juga saya ambilkan dari beberapa sumber. Dan jawaban yang pas, yang tepat untuk soal 2 ini adalah tadi benar nasionalisme. Urus bilangnya cinta tanah air pun juga bisa ya masuk dalam hal ini. Tapi di sini lebih pada sikap cinta, sikap nasionalismenya. Baik Bapak Ibu. Ini untuk yang soal ini, kalaupun nanti ada memang keluar di UP, benar-benar keluar di UP, perlu dicermati dan diingat-ingat bahwasanya memang jawaban ini sesuai dengan sub materi yang ada, sikap nasionalisme. Cuma kan nanti pasti soal nggak ada sub materinya Pak, yang jadi bingung. Iya. Perlu ini, jadi perlu dikuatkan antara nasionalisme, kemudian patriotisme, dan yang menghargai perbedaan itu Pak Ihsan dan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau sikap patriotisme kan lebih pada berjuang, mengorbankan, pahlawan, kepahlawanan. Gitu. Bela negara juga sama, juga kepahlawanan juga. Iya, itu. Tapi memang Pak Ibu harus memahami antara submateri yang ini, ya, kaitan-kaitan seperti ini nih. Ada istilah-istilah nasionalisme, patriotisme, menghargai perbedaan, ini perlu juga sikap mengutamakan kepentingan bersama. Paling tidak ini Bapak Ibu juga sedikit ini ya, hafal arah-arah dalam bagian-bagian atau cakupan dari soal yang keluar itu. Dan itu Pak Ihsan. Jadi dan Bapak Ibu yang lainnya untuk bisa nanti keluarnya ini yang dituju apa ya, sehingga Bapak Ibu perlu memahami juga, paling tidak hafal cakupannya di mana saja. Isinya Pak ya. Oke. Baik, untuk soal nomor 2 cukup nggih Bapak Ibu nggih? Lanjut soal nomor 3. Kompleks di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sehingga sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? B Pak. Sebagai guru Pak. Kayaknya B. B. Kalau sebagai guru ini Pak, karena lebih kepada mengarahkan. A, Pak. Kalau saya A, mengingatkan. Tetap membayar pajak. Yang lain apa yang lain?
Bu Citra apa Bu Citra? Kenapa Bu Citra? Kalau saya D, Pak. D. Bersama warga lain mencari sponsor. Saya lupa tadi jawab apa Solusi. itu. Saya tadi jawab A. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat. Ini betul semua ya. Betul semua deh. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Karena sebagai guru ya tugasnya kan apa ya, mungkin ya salah satu dari B, Pak. ya Tadi ada salah satu ada Engarso Suntulodo Eng Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani itu ya mungkin. Nah, monggo. Kira-kira mana? Kalau saya ini yang mengingatkan warga apa, coba kita lihat satu toh, Pak. kunci jawabannya. Yang nggak mau bayar pajak cuma satu toh, Pak. Mana? Yang nggak mau bayar pajak cuma satu, cuman dia mempengaruhi yang lain. Oke, biar tidak terpengaruh maka kita mengingatkan yang lainnya. Tapi lihat dulu ini jawabannya. Itu jawabannya. Iya. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Bapak Ibu yang menjawab Saya, Pak. Ini tadi alasannya. Tapi kalau saya nggak setuju ya Pak, kalau Pak itu kan mengingatkan warga tentang bayar pajak itu kewajiban pemerintah itu Pak. Kita sebagai guru itu nomor B, yang B aja gitu Pak. Tetap bayar pajak walaupun beberapa warga nggak terpengaruh. Gitu Pak. Begini Pak, karena kalau kita ngingatin, karena kalau kita bukan bagian pemerintah, nanti dibilangi sok-sok ini kan, gimana itu Pak? Malah dimarahin, dibacok. Karena ini sekali lagi ya juga sikap patriotisme kita sebagai warga negara, ikut berjuang. Ikut mengingatkan. Idealnya gitu, Ya. Pak. Idealnya seperti itu Ya. memang, Pak. Ya, Realitanya enggak. ya itu ya. Sehingga kalau yang ada A, B sebenarnya juga masuk juga, tapi ini karena sub materinya patriotismenya itu Pak Ibu. Oke. Baik Pak. Oke, bisa diterima nggih? Oke Pak. Ya harus terima ini. Ingat saja kalau ada pertanyaan seperti ini jawabnya mohon. Oke. Clear ya? 3. Kita lanjut pertanyaan yang keempat. Oke, Bu Fitri. Baik, seterusnya pertanyaan nomor 4. Pada hari Senin, seperti biasanya warga sekolah selalu mengadakan upacara bendera pukul 6.30. Namun pada hari itu hujan turun deras sekali dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan upacara bendera. Anda seorang guru. Pada hari yang sama, Anda memiliki jadwal mengajar pukul 9. Hal yang akan Anda lakukan sebagai wujud dari sikap patriotisme seorang guru Pak. adalah Datang ke sekolah walaupun terlambat. Ini kalau sesuai Betul. Yang tepat itu apa? Tetap berangkat setelah hujan agak reda. betul ya. Reda dulu. Ini mungkin kalau sesuai dengan Kalau Pak Ulil pasti B ini. sesuai dengan masing-masing Bapak Ibu akan berbeda-beda sesuai dengan. Bahkan mungkin ya ini karena hujan deras tidak berangkat, itu kan rukhsah itu. Ya itu rukhsahnya Pak Ulil itu Pak itu. Salat berjamaah aja nggak apa-apa nggak tidak berangkat. Tapi karena ini Bapak Ibu, jadi kita idealnya seperti apa, dan itu paling tidak juga menginspirasi kita. Tapi kalau ditanya kembali ke pribadi masing-masing, saya kira yang pilih D ini dari Bapak Ibu, apakah semuanya D? Kalau pilihannya mungkin tadi D ya, pilihannya Iya. D. Saya D, Tapi Pak. kalau Soalnya di sekolah realitanya sama. enggak, Pak. realitanya Berangkat, lupa Realit- bawa mantel. D. Realitanya, Pak, enggak seperti itu, Pak. Realitanya Kalau yang honorer lebih ke Pak, yang honorer Pak. apa? Yang honorer itu lebih ke Pak. Datang waktu jamnya ngajar aja Pak. Ya betul. Nah, kalau honorer ya. Betul sekali itu Pak. Padahal tadi mau jawab D loh, Pak. Tetap Cuman berangkat, karena nggak Pak. mungkin itu. Iya. Tetap Nah, sekali lagi ini Bapak Ibu, setelah hujan jadi reda. dijawab yang paling benar.
nggak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu realita. Kalau yang sesuai dengan realita saya kira Walaupun nanti B itu kan, Pak, nanti ya. ini membahayakan Bapak Ibu nanti. Banyak yang tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai nanti malah atau banyak yang salah. Kalau sesuai pribadi salah semua jawabnya, Pak, ya. Monggo dijawab Iya, Pak. dengan sendiri-sendiri. Ya. Nah, baik, Jadi itu jawabannya Bapak paling Ibu. A ya, Pak ya? Jawabannya Jawabannya yang A. Oh, D. D. Oh, datang tepat waktu apapun keadaannya. Wah, ini terlalu maksa ini, Pak. Ini patriotisme panjenengan dipertanyakan kalau ini ya. Bahaya itu kalau hujan deras angin juga. Aduh. Jangankan ini Itu nyawa, tadi mungkin bisa ini mempertaruhkan nyawa aja. waktu bihul mahduratnya nggak dipakai itu, Pak. Oke. Iya, Pak. Rumahnya samping sekolah. Apa? Karena lupa bawa mantol. Baik, itu jawabannya D nggih Bapak Ibu nggih. Datang tepat waktu apapun keadaannya. Mohon maaf kalau jawabannya ada yang tadi yang, tapi saya kira semuanya jawab D nggih ini tadi. Baik, betul semua ini. Lanjut pada soal nomor 5 nggih Bapak Ibu. Ini sub temanya sikap menghargai perbedaan. Baik, soalnya saya bacakan. Perilaku toleran akan mengajarkan kita supaya bisa saling menghargai serta hidup dengan damai, tentram, nyaman, dan terhindar dari perpecahan. Sikap seperti ini mampu memberikan rasa aman di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Itulah mengapa kita harus berperilaku toleran. Berikut ini contoh perilaku yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar toleransi adalah gampang ini, berbaur, bercampur baur dalam ibadat dan keyakinan. Ini tidak mana. Jadi kalau dalam hal apa nih, ya keyakinan, peribadahan tidak ada toleransi di sana. Oke, jawabannya B. Campur baur. Ini betul semua, saya kira Bapak Ibu ya, nggak ada yang pilih, ada pilihan yang lain tadi. Iya, Pak. Sepakat Pak itu, Pak. Kalau itu kan logis itu, Pak. Karena ini ada kata-kata tidak, ada kata-kata ya nanti dibaca dengan seksama, dengan teliti Bapak Ibu nggih. Ini jadi harus ini yang teliti untuk membaca soalnya. Ada negasinya di sini yang tidak, sehingga jawabannya B. Baik, saya kira tidak usah berpanjang lama di soal nomor 5, betul semuanya tadi. Insya Allah betul semua. Nomor 6 sekarang masuk pada subtema sikap mengutamakan kepentingan bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti untuk antara kisi-kisi dengan butir soalnya mungkin juga tidak sama persis menunjukkan terkait dengan kisi-kisi yang ada, tapi enggak ada yang nyerempet itu. Karena kalau harus memersiskan persis itu susah juga misalnya yang membuat soal itu. Nah, gitu Bapak Ibu. Paling enggak tadi kan ini ya sesuai dengan indikator atau kisi-kisi yang ada. Tapi nanti kalau Bapak Ibu melihat atau menjumpai ini kisi-kisinya seperti ini kok soalnya kok seperti ini, ada kurang sesuai. Sebenarnya udah saya coba untuk sedapat mungkin sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Tapi walaupun demikian, kalaupun Bapak Ibu menjumpai ada yang kekurang sesuaian, ya mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Baik. Nomor 6, demi menjunjung tinggi dan mengutamakan kepentingan bersama, maka seorang guru harus Ini Bapak Ibu tadi jawab apa? Mengkarakteristikkan kebutuhan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian B, menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mendidik, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian C, menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. D, mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan yang berlaku pada saat proses mendidik. Dan E, memberikan penilaian yang adil apa adanya
sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? C. Menjunjung tinggi kebersamaan, mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Kenapa Bapak Ibu? C. Seorang guru harus Saya tadi cek Pak. Menciptakan C. derajat. C. Menciptakan persamaan derajat. Persamaan hak kepentingan bersama atau Pak? Ya, Saya kepentingan tadi B, bersama. Pak. Ada yang B juga. Ada yang pilih selain B dan C? Kalau yang C alasannya apa Pak? Alasannya Pak? Itu kan kata kuncinya mengutamakan kepentingan bersama, Pak. Terus itu kan Kepentingan bersama. ya, terus menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Artinya tanpa membeda-beda. Iya. Ya. Baik, kalau yang tadi kayaknya Ustazah Fitri B. Ini kenapa? Saya juga B, Pak. Ya, yang lainnya juga yang B. Kenapa pilih B? Karena lainnya itu seorang guru, Pak. Karena seorang Oh guru. iya, ada seorang guru harus ini ya Pak. Oh, ada indikatornya itu. Tapi jawabnya punya kayaknya E apa itu ya? Baik, kita nanti lihat kunci jawabannya dan yang betul adalah ini. Kalau saya malah apa? Ini jawabannya adalah jawabannya E kayaknya nih. Survei membuktikan. B Bapak Ibu. Oh B. Ya, survei membuktikan. Nah, kok bisa itu Pak? Kata kuncinya di seorang guru ada kata-kata mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai. Wah, padahal nggak sengaja itu Bu Fitri jawabnya itu. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Apalagi kamu tuan, apa kayak gitu? Itu. Waduh, ini harus baca harus mendalam Pak. Apa yang perasaan juga nih Pak ya? Kata-kata ini yang menjadi kata kuncinya di sini. Proses mendidik, mengajar, membimbing, menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Jadi misalkan menilai, ya benar semuanya dinilai sesuai dengan ya pada proses mendidik, mengajar, membimbing semuanya harus ya sesuai dengan koridor atau aturan atau kesepakatan yang sudah dirumuskan dalam modul ajar seperti apa keputusannya itu ya diikuti. Oke, yang lebih tepatnya memang di sini ada kata-kata ini proses mendidik dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, sehingga jawabannya B. Jawabannya disilakan. Ini walaupun misalkan tidak saya tadi merekod itu kan Bapak Ibu bisa screenshot. Tapi ya untuk panjenengan semuanya silakan, nggak apa-apa, nggak usah diinikan biasanya memang dari Bu Endang itu ada nggak boleh direkam karena nanti kalau apa-apa dan sebagainya. Baik. Oke, itu G Bapak Ibu G nomor 6. Selanjutnya nomor 7, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Nah, ini mempertahankan fitur soalnya, mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dapat dilakukan seorang guru dengan cara A. Meminta siswa agar selalu memperhatikan guru saat mengajar. B. Menghargai perbedaan sifat dan karakter masing-masing siswa. C. Meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan di rumah. D. Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya materi yang belum dipahami. D. Mengadakan kegiatan luar kelas sesuai materi yang dipelajari. Oh, saya C. Kayaknya Pak. B, C, D, dan E. B kayaknya Pak. E, Ustazah Fitri E. Apa alasannya Ustazah? Keluar kelas Pak, outbound, ya kan Pak? Keluar, iya di luar kelas itu, ya masuk itu, masuk tuh. Ada yang lain selain E, ada yang lain? Kekayaan alam di luar kelas. Kan kekayaan alam Pak, biar tahu anak-anak kekayaan alam tua berarti diajak keluar kelas. Betul ini. Jadi kekayaan alam Indonesia ya itu banyak sekali. Kita bisa tidak harus terletak di dalam kelas saja, tapi juga ya perlu anak-anak kita berikan pengalaman di luar. Karena misalkan ya melestarikan lingkungan
akan membersihkan kampung halaman atau membersihkan sampah-sampah yang mungkin di sungai dan seterusnya, kegiatan-kegiatan yang di luar kelas, kebun tadi yang disampaikan Bu Fitri itu. Nah, sehingga kita lihat kunci jawabannya memang yang benar adalah E ini. Oke. Kegiatan di luar kelas ini dikandung maksud untuk jadi tidak hanya sekedar teori tapi praktik langsung. Ya, sesuai dengan mungkin juga ada kaitannya juga kalau yang panjenengan kemarin P5 P2RA itu ya. Menguatkan. Baik, itu ya Bapak Ibu untuk soal nomor 7. Jawabannya mengadakan kegiatan luar kelas sesuai materi yang dipelajari. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut terus Pak. Baik, nomor 8. Bu Ratna mengajarkan kepada peserta didiknya agar pada saat pembelajaran berlangsung apabila ada yang ingin ke kamar kecil meminta izin terlebih dahulu kepada guru yang mengajar. Perilaku yang ingin diajarkan kepada siswa adalah kira-kira apa Bapak Ibu? A, B, C, D atau E? Menciptakan keadilan dalam belajar. D, Pak, D. D, Pak, D. Hormati kebetulan dan perbedaan. Ini ada yang mau ke kamar kecil, berarti dia butuh untuk ya menyalurkan ininya. Iya. Kebutuhan untuk ini ya, ke buang air kecil ya, ke kamar mandi. Kebutuhan, sehingga jawabannya yang tepat adalah D. Walaupun memang di sini ada perbedaan, tapi kan ada kebutuhan di sini Bapak Ibu. Nah, kebutuhan untuk selanjutnya nomor 9 biar tidak lama-lama. Bismillah. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 adalah berdasarkan monggo A, B, C, D atau E. B, Pak, E. B, Pak. B. Ada yang kepribadian dan nilai raport. Ada nilai raport dan capaian prestasi non akademik, keterlibatan rata nilai raport saja Pak. Rata-rata nilai raport saja. Monggo, ini yang benar yang mana ini? Kalau Anda sebagai wali kelas, Pak. Menilai kepribadian Pak. Kalau raport itu guru Pak. Langsung saja ini sebenarnya ini karena yang lebih tepat adalah E dengan pertimbangan. Kenapa yang E? Yang jawab E kenapa? Prestasi akademik dan non akademik. Berarti menyeluruh. Akademik bisa jadi prestasi disiplin Pak, gitu ya. Disiplin, spiritual. Habis kan? Iya. Menerima hadiah dari sekolah ya, kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik Jadi prestasi akademik dan non akademik ini. Survei Pak, surveinya. Nah, lihat. Survei membuktikan. Jawabannya Bapak Ibu, prestasi akademik dan non akademik, karena mungkin pertimbangan dari prestasi akademik itu hal-hal yang terkait dengan keilmuan ya. Kemudian non akademik ya dia bakat minatnya itu di luar dari non potensi akademiknya, itu semuanya dinilai. Jadi misalkan keterlibatan ke pengurus OSIS itu kan non akademik ya, non akademik ya. Nilai raport jelas akademik, kemudian kepribadian non akademiknya. Kepribadian juga masuk kalau kita menilai dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Jadi ini lebih menyeluruh dan lebih luas prestasi akademik dan non akademik, meliputi. Oke Pak, Andi Pak. Oke, terus Bapak Ibu jawabannya nomor 9. Kemudian nomor 10 Bapak Ibu. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tur ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tur itu. Sesuai rencana, rombongan studi tur akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17, pukul 5. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena suatu hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah pada hari Senin dini hari ini jam 3. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Nah, sikap yang seharusnya Anda lakukan adalah B.
B. Pak. Banyak guru yang Harus masuk Pak. Tadi hujan ngajak suruh masuk Pak. Apalagi cuma agak ngantuk Pak. Sikap berwibawa nih Bapak Ibu. Sikap berwibawa nih subtemanya. B. Menunjukkan kewibawaan panjenengan nih. B. 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 Pak Adrian. Iya, B. Ya, tanggung jawab dia yang ngajak nih ke B. rombongan. Ini apa ya? Ini kita lihat B tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Nah, ya berwibawa nggih panjenengan. Iya. Ya, Idealnya tetap masuk. Idealnya saja itu. Harus dibawa ya. Nah, ini kalau menyarankan kepada para guru berencana tidak masuk untuk tetap masuk, ya, hanya menyarankan saja sementara dia mungkin nggak masuk sendiri. Ya, kemungkinan seperti itu. Ini Pak Ulil nih. Baik, itu ya Bapak Ibu ya. Jawabannya B. Nah, alhamdulillah. Lanjut ya Bapak Ibu. 11. Sikap tegas. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru malah bermain HP. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah kira-kira mana Bapak Ibu? C. Kata-katanya. B, Pak. B. C. B. Ada kata sopannya tolong gitu. B, Pak. B. Nah, B. langsung sebagai penengah saja kita lihat. C. C. Benar Pak. C. Tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat setelah pulang sekolah. Iya, ada kata-kata ini ya, sikap tegas tapi kalau juga gitu, Pak Sorry itu galak dia. Itu nggak usah antum itu. Matikan kan? Fokus pelajaran kan? Ya ini sikap tegas tapi juga ini ya ada juga kata tolong ya, kata-kata tolong disimpan dulu ya. Baik, lembut juga, tegas dan lembut ini. Lembut tapi tegas ya Pak. Ya, Pak Ilman masuk ini ya. Baik, itu jawabannya C Bapak Ibu untuk soal nomor 11. Jawa kalau Madura B. Iya kalau. Yang penting Kalau orang Medan jawabannya E, Pak. C ya. Kalau orang Medan E, Pak. Medan E. Ampas kan? Kita pesantren iya Pak. Dia asobiah banget. Orang Sumsel. Kalau di pesantren Pak di Pak jawabannya Pak. Nggih. Nah, tapi kita yang nasional aja lah. Kalau Lampung hilang walaupun dari berbagai daerah tetap kita nanti sepakat sebagai bangsa Indonesia yang arif dan bijaksana. Sikap tegasnya tolong disimpan dulu handphonenya. Sebetulnya C itu Jogja Pak itu dah. Baik, itu soal nomor 11 jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjut pada soal nomor 12. Pak Arman adalah seorang guru yang mempunyai teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, Pak Arman mengetahui bahwa temannya itu berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama baik sekolah. Jika Pak Arman melapor kepada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait dengan hal ini, menurut Anda sebaiknya apa yang dilakukan Pak Arman? Ya, apa ini? A, B, C, D, atau E? D, Pak. D. Ya. Jawabannya adalah C. Ini kayaknya D, D. Pak. D, mengajak dan menemani teman tersebut. Sudah mengingati, ngasih solusi Pak. C Pak. Mengajak dan menemani teman, melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Karena ini ada keterkaitannya dengan tadi itu ya, dia berbohong kepada beberapa wali, dan khawatir kalau nanti kasusnya itu dapat mencemarkan nama baik, dan yang bertanggung jawab itu kan memang di sana ada kepala sekolah. Ya, mengajak dan menemani teman melapor serta turut serta membantu mencarikan solusinya seperti apa yang terbaik. Bapak Ibu tadi jawabnya apa? C. D. Pak. Takut kalau D Pak. Kalau dia ditangkap nanti dibacoknya Pak. Oke.
Ini kunci jawabannya yang lebih tepat adalah mengajak dan menemani Bapak yang tadi ya, untuk lapor kepada kepala sekolah dan membantu untuk mencari solusinya. Oke, gitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya nomor 13, sikap disiplin. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat ini kayaknya. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Nah, ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit, sesuai aturan datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dipotong surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah kita lihat saja. Pak. D. Just. Tegas. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Wow. Tegas disiplin. Bapaknya D, Bapak Ibu. Bapaknya D, ya. Kalau D itu tidak ada kebijaksanaannya itu, Pak. Ada ini. Buat, Pak. Kalau D itu tidak ada kebijaksanaannya. Kan Karena ban motornya pecah. ban motornya Rata pecah, itu. Pak. Iya, karena lihat banyak pecah itu, makanya ini kan aturan tetap jalan, cuma tetap dilaporkan ke kepala sekolah itu kan, ya Anis ya. Ya, betul. Itu idealnya gitu, Pak. Tapi lihat saja survei jawabannya. Tapi yang tetap juga pelanggaran yang tetap E itu ditulis, kan? juga tidak menghilangkan yang poin D. Iya betul, setuju aku. Ya, kalau seperti ini kan melihat aturan dari sekolah. Ketika sebagai seorang guru piket ya, tugas guru piket, saya kira hanya dia melakukan apa sesuai dengan tupoksi yang di sana dan tanpa harus melaporkan kepada sekolah. Jenengan biasanya sampai kepala sekolah juga yang di Bapak Ibu. Iya, Pak. Soalnya sering protes Pak dia kalau di Alfa kan seperti itu kan. Tapi saya kira tidak sampai kepada kepala sekolah terkait dengan kasus seperti ini. Jadi dia hanya melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nanti dimusuhinya Pak. Pak, berarti memang jawabnya harus pakai ideal ini ya Pak ya, nggak usah pakai perasaan ya berarti ya. Terkait dengan ini Bu, Bapak Ibu. Jadi ini kan idealnya seperti ini. Kemudian kasus itu kan nanti akan dirembuk lagi. Entah itu nanti bagaimana, terus kemudian ada dari pihak sana. Tapi kan kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tugas guru piket itu. Saya kira yang lebih tepat yang mungkin sesuai dengan ini ya, tetap membuatkan surat keterangan poin pelanggaran, G. Nah, sesuai dengan aturan. Tapi kalau di madrasah kami itu membuat surat itu nanti ditulis juga alasannya dan nanti guru piket itu melaporkan seperti itu. Nah, ini makanya di sini gini, Pak. Ada kata-kata sesuai aturan. Aturannya seperti apa? Itu misalkan aturannya itu ada membuat surat keterangan sendiri. Nah, ini surat keterangan sesuai aturan ini justru memiliki makna yang sangat-sangat bisa menampung semuanya sesuai aturan itu. Bisa dimaknai seperti itu Bapak Ibu. Jadi sesuai aturan yang ada di sana, ya aturannya seperti apa? Ya entah itu nanti dilaporkan kepada sekolah atau mungkin dari guru B ya. Ini ya justru dengan kata-kata ini dia memiliki ijmal gitu ya, global dan menyeluruh gitu. Siap Pak, siap. Semuanya, mencakup semuanya. Oke Pak, siap. Oke, nonton nggih Bapak Ibu ya, jawabannya D Bapak Ibu. Nggih Pak. Kemungkinannya seperti itu. Jadi kata-katanya ya.
sesuai aturan yang ada. Seperti apa ya diikuti sesuai aturannya. Baik, nomor 14, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu belum selesai, tugas berikutnya sudah menunggu. Sikap yang tepat untuk menghadapi situasi di atas adalah, kira-kira apa Bapak Ibu? Dan dijawab apa? Kita lihat. B, Pak. C. B. C, bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan cepat sesuai rencana dan waktu. Yang benar C, Bapak Ibu. Cepat, semua tugas terselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana dan waktu yang ada. Mungkin diingat-ingat kalau memang ada soal ini keluar, Bapak Ibu nanti pilih yang C. Ini. Oke ya. Siap nih Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Siap, Pak. Selanjutnya Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun sekolah tidak memiliki dana untuk melakukan penelitian tersebut. Sikap yang seharusnya Anda lakukan adalah monggo ini. A, C, D atau E. B, Pak. B, Pak. Ya, B, Pak. kita lihat kuncinya. B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. Jawabannya B. Tinggi Bapak Ibu ya. Jawabannya B untuk soal ke-15, nomor 15 ini. Selanjutnya soal nomor 16, sikap kesepenuhhatian. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda yang untuk menghadapi keadaan tersebut? D. A, B, C, D, E. B, Pak. D, Pak. D. 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 Yes, ini ada macam-macam jawaban. Kita lihat. D. D. Berusaha sekuat tenaga. Jadi berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru untuk memajukan sekolah. Jadi ini sebenarnya berusaha dengan semaksimal mungkin dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu sepenuh hatian menyelesaikan masalah yang ada. Bentar ya, Teh. Anten Bapak Ibu nggih. Soal nomor 16 jawabannya D Bapak Ibu. Terus nomor 17 masih kesepenuh hatian. Pada rapat desa yang dipimpin kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang akan Anda usulkan sebagai guru nih Bapak Ibu? Sebagai guru A, B, C, D, E. D, Pak. D. D, Pak. D. D. Nah, kalau yang terkait dengan guru ini ada kata-kata paut-pautnya. Paut-paut. Nah, paut. Otomatis C. Kalau yang beribadah ini kan penyuluh beribadah ini. Beribadah dengan tanah khusus ini penyuluh ini. Hah? Transportasi lancar ini arsitek nih. Apa nih insinyur apa nih? Dishub. Seorang insinyur. Dishub. Nah, ini ada kata-kata fasilitas PAUD, pendidikan anak usia dini. Tapi yang D itu juga masuk loh Pak. Memberi beasiswa bagi anak orang mampu agar dapat melanjutkan studi. Tapi kalau ini dana ini dana desa Pak. Oh iya. Dana desa tidak sampai mengcover di beasiswa Pak. Oke, siap Pak. Iya, benar-benar ya. Iya, masuk. Bu Sri masuk, Bu Sri Fitri. Nanti 17 fasilitas PAUD nih. C. Kemudian 18. Saya jawab PAUD juga, Pak. Alhamdulillah. Ya, nomor 18. Murah hati. Murah hati. Bunga adalah sifat siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah Bunga sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk menyukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali Bunga tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru Bunga, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A, B, C, D, E. Pak. Kayaknya memberikan penjelasan pada Bunga dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Oke. Biasanya memang
apa ya, jawabannya yang terpanjang, tapi jangan terkecoh dengan jawaban panjang ya Bapak Ibu, tetap dibaca ya Bapak Ibu ya. Baik, itu jawabannya E tadi. Kemudian 19, seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial IPS ketika memilih studi lanjut ke SMA, namun orang tua bersikuku agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan? A, B, C, D, E. Monggo Bapak Ibu. C. Jawabannya D. Oh, D ya? Bersama guru BK. Bersama guru BK. Nah, bersama guru BK ini melibatkan guru BK. Karena memang ini ya, kadang guru BK juga masuk di sini ya Bapak Ibu ya. Untuk terkait dengan peminatan-peminatan itu ya. Ya, betul Pak. Guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa Anda. Ya, Anda akan berdiskusikan bersama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan yang objektif. Nah, ini sekolah ya. Guru BK. Ya, karena memang tadi ya katanya, ya memang guru BK ada tupoksi yang terkait dengan hal ini, ya Bapak Ibu, ya. Iya, betul, Pak, betul. Oke. Nah, ya. Pak Herman. D jawabnya. Baik, soal nomor 20. Ya, terakhir yang terkait dengan sikap dan ini. Seandainya Anda adalah koordinator mata pelajaran dan mengetahui bahwa salah satu guru tidak mau berusaha atau tidak berkontribusi dalam pengembangan perencanaan kurikulum pembelajaran, sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A, B, C, D, E. Pak. Jawabannya. Melibatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Jawabannya itu Pak Ibu. Waduh, baik ini. Waduh, saya D Pak. Itu karena ada kalimat memfasilitasi itu kan porsi kita sebagai apa Kak? Kita mampu. Toh. Kita koordinator. Ini ada kata-kata koordinator Pak Isan. Oh iya, enggak maksudnya pasal dalam hal apa? Modali atau apa? Ya koordinator mungkin terkait dengan pembelajaran ini, G. Kalau yang orang baik itu C, Pak. Repotnya jadi koordinator nih, harus memfasilitasi juga. Baik, itu nanti kalau ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu ingat-ingat jawabannya Bapak Ibu. Baik, itu yang terkait dengan sikap ya, soal-soal terkait dengan sikap Bapak Ibu. Cukup kita masuk pada profesionalisme. Bahan kajian bidang ilmu shorof. Oke, ini ilmu sarfi wal ilmu allati yu'rafu bi ahwal buniyatil kalimah. Ini ada terkait dengan ini ya, deskripsi ilmu shorof itu. Kemudian, nah ini ada stimulusnya seperti ini. Kemudian pertanyaannya al-ibarat al-atiyah laysat min fawaidi ilmi sarfi ya. Yang ungkapan bukan, berikut ya, yang bukan merupakan faedah atau manfaat mempelajari ilmu shorof. A, B, C, D, E. D. Ini ada kata-kata dha'fut tarakib. Tarakib kalau masuk dalam susunan kalimat masuknya nahwu. Sehingga jawabannya adalah D. Ya, alhamdulillah tadi jawabannya lupa apa. Kalau di modul mungkin ini ya Bapak Ibu, nanti yang terkait dengan tarakib ini kan susunan dalam kalimat ini sudah di nahwu ini. Saya jawab. Pak Amsori ini betul semua ini Pak. Silakan Pak Amsori beres ini Pak. Soal-soal yang ini. Baik, jawabannya tinggi Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu diingat jawabannya apa? Kalau ini jawabannya paten ya Pak ya, nggak bisa nggak bisa di apa namanya itu. Ini. Ya. Baik, saat berikutnya 22 min mawdu'ati ilmi sarfi al-asma al-mu'rabah awil mutamakkinah. Masuk bidang kajian ya, pembahasan ya.
dalam ilmu sharaf adalah isim-isim yang mu'rab. Mu'rab. Alhamdulillah minal asma'il mu'rabah gitu. D Pak. Ya. Banyak D. D Pak. D. D. Kalau sampai nggak D soalnya yang salah Pak. Jadi D ini juga D. Baik ya D. Insyaallah gampang nih. Kemudian 23 al-wataniyatul haqqu hiya hubbu islahil watani was-sa'yu fi khidmatihi wal wataniyatu kullu watani man yamut li yahya watanahu wa yamaradu li tasihha ummatahu. In nahiyati zamanihi kalimatu yahya. Dore, Pak. Dore. Pak. Betul semuanya. Udah, nggak usah dibahas lebih lanjut. Betul semua. Yang 24. Cepat nih Bapak Ibu. Si maksur. Unzur ilal ayatil qur'aniyatil atiyah. Minal ayati sabiqah fiha ismul maqsur. Nampak isim maksur Bapak Ibu. A, B, C, D, E. 2 1, 3, 4 C. 1 2 4 Pak. 1, 3, 4 C. 1, 3, 4. Satu nih ya Huda ya. 1, 3, 4 Huda ya. Pak. C. 1, 3, 4. Kemudian Hawa. Empat. Aso ya, Aso, 3 Pak. 1, 3, 4. Udah. C Pak. Aso. T. Kalau yang Muna dengan mangkus nggih, mangkus. Qadi. Kode juga mangkus itu Pak. Oh. C Pak. Ada yang jawab bukan C tadi. Semuanya C Bapak Ibu. Enggak selesai Pak ngerjakan. Jawabannya C. Kayaknya banyak yang betul semuanya insyaallah. 24 jawabannya C Bapak Ibu. Ya, kecuali salah klik tadi Pak. Nah, klik kecuali kalau salah klik. Itu urusan lain nanti Pak Isan. jangan sampai salah klik, apalagi itu. Karena waktunya Pak. Waktunya juga perhatikan Bapak Ibu. Betul. Soal-soal yang ini yang kadang yang bisa narasinya nggak terlalu panjang itu mungkin bisa dikerjakan di awal-awal. Iya. Bisa. Jangan jenengan konsentrasi di awal soalnya panjang-panjang. Ternyata di belakang-belakang itu ada beberapa soal yang tidak terlalu panjang dan jenengan bisa mengerjakan. Tapi habis waktunya, Ya, habis waktunya. Itu yang sering terjadi strategi panjenengan nanti bagaimana untuk mensiasati itu mengerjakan bagaimana mungkin Bapak Ibu yang lebih bisa mengatur waktunya. Baik, nomor 25 Bapak Ibu, yang qasimul ismu bi'tibari jinsihi ila mudzakkar wa muannas. Al-ayah fiha muannas majazi. Muannas majazi Bapak Ibu. Majazi. B. Asyams. B Pak. Asyams. B. B. Ya, jawabannya B Bapak Ibu. Sudah tidak ada ini tidak ada pertanyaan cukup mudah ini. Jawabannya B. Ini kalau di buku panjenengan sendiri tahu semuanya Bapak Ibu di modul berapa, halaman berapa kemarin sudah kemarin sampun dikupas di bedah kisi-kisi. Baik, 26 sekarang. Arafas sadiqani ba'da sanawatin minal firaq. Al-kalimah al-sahihah li tabdili kalimati arafa iya. Iya. Ya, jadi saling mengenalkan ya. Saling. Ya. Jadi Ta'arafa. Ta'aruf ya ta'aruf. Al-musyarakah bainal itsnain. Ada yang tidak D tadi jawabannya. Semuanya D ya? Pak. D. Allah Bapak Ibu. Enggak selesai Pak kerjakan. Baik Bapak Ibu, nomor 27 Mizanus Sarfi ini inna nahnu narithul arda warasaya saya urisu warasaya itu ana yaf'il. Di modul Bapak Ibu dilihat di modulnya dilihat warasa apa warisa. Kamus. Warasa. Warasa yarisu.
Yaurisu. Ini kalau di modulnya Yarisu. itu, kalau di Asluhu modulnya itu ini, yaurisu. Nah, modulnya ini Bapak Ibu, di modul panjenengan ini, silakan nanti bisa dilihat. konsep Warisa, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu juga Warisa melihat Yarisu ya. oh dilihat, wanita jadinya apa ya? dilihat di modulnya Bapak Ibu, nanti siapa tahu memang soalnya itu diambilkan dari modul-modul yang ada. Nah, padahal kita biasanya warasa yarisu, ternyata di modulnya warisa yarisu. Jadi Atau saya mungkin modulnya cross-check, salah, Pak. saya cross-check juga Pak Aisan, saya Iya, Pak. cross-check juga di Munawir juga Warisa, Pak. Jangan malas. Di Munawir Warisa, Pak. Warisa gitu. Di Munawir juga warisa. Ya, berarti kita yang ya. Ya, itu Siapa? perlu ini ya, perlu Tapi dicek biasanya juga. kalau buat ngaji kita itu biasanya Ya Pak ya. Yang benar Warisa ya. Warisa, teng modul dia fa'ilah ya fa'il. Saya itu cross-check juga di Munawir. ini anggap baca idealnya gitu ya, Pak ya. Ya, jadi jangan tetap baca-baca di modulnya seperti apa, gitu. Soal-soal mungkin dia dikeluarkan di sana, dikeluarkan dari sana. Karena memang, Dicek tadi. buku panduan panjenengan semuanya di Pak situ. Hilman sudah dicek, Pak Hilman, kitabnya bisa dibuka. Sudah benar. Telepon itu Pak Hilman langsung cek itu Pak Yusan itu. Pak Hilman. Baik, yaitu warisa jadi itu fa'ilah yafilu. Kemudian 28. Summa tawallaitum. Bina al kalimah tawallaitum. Wallah. Afruq. Pak D. Tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Ya, harusnya sih nggak ada yang salah, Pak, harusnya. Harusnya nggak ada salah. Betul. Insyaallah semuanya. Lanjut 29 ala bizikrillah tatma'innul qulub. Waznu kalimati tatma'in. C Pak C. If'alallah. C Pak C. Ya. If'alallah yaf'alillah. Baik C. Baik, bahan kajian bidang ilmu nahwu. Samratu ta'allumi ilmi nahwi siyanatul lisan, menjaga lisan anil khata' fil kalam Arabi. Wa fahmul Quran dan seterusnya. Ma'at-saklus sahih, ya, sakal atau harakat yang benar. Ini kalau sering baca Quran juga udah. Amin. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini kan menempatkan mana yang fa'ilnya, mana yang maf'ulnya. Tapi ada juga Pak yang baca innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu juga ada. Gus Nur itu Pak. Bentar Bapak Ibu, ini ada telepon dari Pak Suwati. Tetap ya. Siapa? Pak Naim. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Ji Bapak, berhubung. Alhamdulillah, saya Bapak. Mas, aku mau nelpon Pak Dudung. Ji Bapak. Pak Dudung itu kan bedah kisi-kisi kemarin. Tapi kayaknya kan ada jadwal besok malam bedah kisi-kisi. Beliau Pripun Bapak? Bisa gantikan. Pripun? Halo. Nggih. Pak Dudung itu merekomendasikan jenengan untuk bisa gantikan karena besok katanya dia lagi nggak fokus gitu. Oh nggih ajeng niki nggih putra nikah nih kemana Bapak? Nah, iya, putrane apa siapa rapat tadi kan ada rapat juga baru pulang. Putrane ya yang mau rapat mau nikah ya. Nggih Bapak tanggal 9 insyaallah. 9 besok. Nggih.
Mohon maaf Bapak Ibu, tadi Pak Kaprodi PPG Pak Suhadi terkait dengan bedah kisi-kisi Bapak Ibu untuk para peserta di luar UIN Sunan Kalijaga. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali nggih. Halo? Lanjut Pak, lanjut. Baik, Bapak Ibu, 31. Al-jumlah al-ismiyah al-mustamila ala al-mubtada al-muakhar ya. Sini. B Pak. B. Al-ma'adah ta'am lazid. Naam. Ada al-ma'idah itu ta'amul lazid. Ya, mudah insyaallah nih Bapak Ibu. Jawabnya B. Oke, Nastamir. 32 Bapak Ibu, unzur ila hadhil jumal at-taliyah. Al-jumlah as-sahihah al-mustamila 'ala al-fa'il min al-jumal as-sabiqah ya'ni 2 3 5. 2 3 5. Oke, 2 3 5. Iya, 2 3 5 E. Baik, jawabannya E. Bapak Ibu yang lainnya? 2 3 5 ya? Ya, sepakat Pak. Ya, ini soalnya yang pasti nih. Ini yang biasanya digunakan untuk mengecoh adalah ini kata isim alam yang dari wazan fi'il. Yazid. Ya, Yazid, Yahya. Baik, ini kan Bapak Ibu jawabannya E. Lanjut. Yuwajihu syabu awwala hayatihi mushkilat ikhtiyaril mihnah التي يرغب فيها بعد انتهائه من الدراسة. مفعول به في الجملة السابقة هو مشكلة اختيار المهنة. نعم، مشكلة اختيار المهنة. Oke. 34. Langsung ya Bapak Ibu tepat nih mudah-mudahan insyaallah. Ba'da kharaja fil madrasatil 'aliyah yuwasilu Ahmadu wa asdiqa'uhu dirasatahum ila nuqtah al-jami'at. Nah, ini Ihda. Ini diikuti dengan diikuti dengan muannas menggunakan ihda. Kalau diikuti dengan mudzakkar ahad. Al-kalimah al-munasibah li itmamil jumlah as-sabiqah ya ihda.
Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Itu 34. Dia tidak ada satu. Ini ya, mudhof ini Bapak ini Bu, Bapak Ibu. Siti kurun Pak, harusnya kurun Pak, harusnya jamak itu. Kurun. Kornun kurun. Ini yang salah itu yang Sita. sitah asalnya. Kornun kan ini, kornun kan. Iya. Ya, Kurun. Seharusnya sitah. Asalnya ya seharusnya sitah yang jadi, sehingga yang salah Siti ya, tilata Siti kurun. B. Bapak Ibu ada yang jawab selain B tadi? Oh, saya malah keliru yang di kurunnya itu Pak. Saya pikir kurun itu malah yang jamak, yang mufrad, kurun yang jamak. Kurun. Iya. Iya, karena korun, ya karena korun itu Pak. Korun itu mufrad atau korun. Ya, keliru di situ saya Pak. Iya. Ini dari apa? Mudhof ilaih. Yang benar sitati, tadi kurun. Cuma 36 ada 33 tadi apa ya Pak? Yang 33 tadi ya? 33. Iya, Karena awalan ini kan niki maf'ul fih niki. Awalan ayati. Zarafnya. Tadi sampai niki nggih 36 ini Bapak Ibu nggih. Ada baitu abi. Ada baitu abi. Baitu nuktah sahatuhu. Iya. Ada baitu. Wasi'atun Pak. Wasi'atun B. Oke. Gampang nih. Kali pada munasabah itu bahasa biqani na'at sababi. Mudah insyaallah untuk Bapak Ibu semuanya. 37 a'ta al-Qur'anul Karimu ba'd al-alfazil arabiyyatil qadimati ma'aniya jadidah. Itu Pak. Ma'aniya jadid. Ini yang salah jadidnya. Oke, Bapak Ibu nggih. Kemudian 38. Wasuyiratul jibal makanat saraba. Wasuyiratul jibal makanat saraba. Mawqi'ul kalimah al-jibal. Naibul fa'il. Naibul fa'il marfu' bid-dhammah. Oke, B. Tuma law kana haula'i alihatan ma waraduha. Ismu kana mabniun alal kasri. Iya. Ismu kana marfu bukan? Ismu kana karena haula ini termasuk isim ya isim isyarah. Mabni al kasri. Mabni al kasri. Oke. Cuma laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Mau kalimah antuwalu fil jumlah as-sabiqah ya. Antuwalu ismu laisa di mahallir raf. Ya, ini isim. Isim karena dia itu berupa masdar awal gitu. Sehingga dia berupa masdar awal ya fi'il fa'il. Sehingga mahal niki. Di mahallir raf. Mahal nggih. Isim laisa. Mahalnya rafa tarfaul isma wa tansibul khabar. Nggih Bapak Ibu nggih? Ya, Pak. Baik. 41 mazala Umaru nuktah fil ma'mali ba'idun min baitihi. Al-kalimah sahihah di ibta'in juga sabiqah. B. Amilan. Nah, amilan. Khabaru mazala. Ya, amilan. Tuma 42. Unzur ila jumali tariyah. Al-jumal as-sabiqah allati tashtamilu ala mansubatil asma' hiya 135.
Ad-Daraj. Itu 35. Oke. 135. Oke, mansubatil asma. Yang 2 ini enggak ada, oke. Yang 4 juga tidak ada mansubatil asma'nya. B, Bapak Ibu semuanya. Yang nomor 2 itu. Betul, Pak? Margariun, bariduhu fakirun. Kan itu marfu'ad itu. Oke. Jadi tidak masuk dalam kategori mansubatil asma. Oke. Oke. 135. Selanjutnya, 43, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Mauqi'u kalimah khasyah. Khasyah. Li ajli. Khasyat imlaq, karena takut. Terus istafadtu minad darsi istifadatan azimatan. Istifadatan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq Bapak Ibu. Alhamdulillah, betul. Mutlaq. Tuma 45 unzur ila jumal taliya. Al-jumal as-sabiqah allati tashtamilu ala maf'ul fih. Maf'ul fih. Fawqakum al-yawm wa gadan. Ada gadan, al-yawm al-gadan. Oke, jadi A 1, 2 dan 5. Alhamdulillah jawabannya A 45. Kemudian 46, al-jumlah sahihah fiha maf'ul ma'ah. Apa namanya, bahan atribut. Nah, ada beberapa. Salah itu. Apa itu? Paul atop itu. Ya. Pertama, membuat Ini saya bingung. ini walaupun kita nggak ada celah. Ini aliyah ragu. Karena Kalau A itu wawu atop itu Kalau A ini jelas wawu atop nih Bapak Ibu. Ya. Ini kalau di Al-Qur'an ini panjenengan lihat yang wajmi'u amrakum wa syuraka'akum ini dikategorikan dalam contoh maf'ul ma'ah. Ini yang maf'ul ma'ahnya di sini, yang B ini. Oke. Coba panjenengan lihat kalau yang di i'rabul Quran, misalkan punya i'rabul Quran. Ya, khas ya, Pak. Yang i'rabul Quran itu khas ada ya, benar, Pak. Oke, itu iya itu Pak Hilman. Silakan monggo di Persani mungkin di sana untuk yang fa'ajmi'u masyarakat ini termasuk dalam kategori maf'ul ma'ah. Ya, betul. B, sehingga jawabannya adalah B. Nanti nih Bapak Ibu ya, 46 clear ya? Oke. 47. La ya nuqtah la tansal amalal khaira. Al-munad al-munasib li imla'i al-jumlah as-sabiqah dia. Yang sekarang lebih Ini ini itu dia kan ini termasuk munadanya apa Bapak Ibu? Ya, ini munada syibhul mudhaf lagi. Syibhul mudhaf. Jadi kata yang jatuh pada setelahnya itu melengkapi pada kalimat yang pertama. Ya seakan-akan di sini kan mubtaghi, orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Ridwanillah. Iya, seakan-akan menjadi maf'ul bihnya. Seperti ya toli'an jabalan ya Pak ya? Ya toli'an jabalan. Ya apa? Ya kariman akhlakuhu. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi sama seperti apa ya? maksudnya kayak 28 Ra'aitu qadiya. Atau ra'aitu qadiyan ra'aitu al-qadiya itu. Jadi diperlihatkan ya yang jadi kemudian dibaca lengkap. Ya mubtaghiyan ridwanillah. Itu kan kalau mubtaghiyan ridwannya maf'ul, Pak. Dalam baca mubtaghiyan berarti ridwannya maf'ul. Jadi ada logo kelas, terserah mau buat logo apa atau logo meja.
Ini Kemudian ada salam Kalau redaksi. mau idhofah Ridwan itu ya Ridwan kayaknya. ini di munada sibhul mudhaf itu saya carikan di contoh di itu Pak. Di contoh di Nahwati ada itu ya doaian kita buku. Ya doaian kita buku itu kan zaman doa kita buku. Karena dia termasuk dari ini apa isimnya isim mangkus. Isim mangkus Bapak Ibu. Jadi ditampakkan secara jelas. Maksudnya ini tagihan ini kan isim fa'il yang al-mabni lil maklum. Kalau tagihan ini mudhari maka Ridwan kan maf'ul ini, Pak. Jadi Ridwan Allahi. Gimana Pak? Ya, ini yang kan saya dibahas tuh Ridwannya Pak, Ridwannya dibacanya Ridwan Allah. Ridwan Allah. Ya mubtaghiyan Ridwan Allah. Karena ini oh iya. Ya, bacanya saya yang keliru. Ya mubtaghiyan Ridwan Allah. Itu mau dibuat dalam ya hasanan wajuhu, ya mahmudan khuluquhu, kata nggih Pak. Ya, jadi itu ya beramal juga mubtaghiyannya itu Pak. Jadi sifat yang saya tadi bacanya yang kurang pas. Ya mubtaghiyan ridwanallahi. La tansal amalal khaira. Jawabnya A Bapak Ibu, Nah, itu Pak Zia lagi ngajar kayaknya tuh mic-nya nyala itu Pak Zia. Sekedap nih Bapak Ibu Dimatikan dulu coba Pak Zia. Pak Zia. Di mute. Ya uluhab. Ya ul. Ya Usber. Pak Hilman, di telepon aja Pak Hilman. Ini HP saya dipakai anak. Pak Hilman. Oke, coba ya. HP saya dikuasai anak kalau malam. Kok yang lain pada diem-diem baik nih. Dan 47 ya mubtaghiyan ridwanallahi. Cuma 48 Masrurin nama nih Bapak Ibu. Hal ya. Hal. Hal 48 hal cuma ini apa saya ini balaghah ini termasuk balaghah. Masuk di balaghah nih sekarang ya. Unsur ila amsilah tadi ya. Al-amsilah tadi yang salah ininya kata-katanya. Yang bentuk dapat juara. Baik, al-amsilah fiha at-tashbih mufassal. Tashbih mufassal Bapak Ibu. Yang wajah disebutkan ya. Ada ini. Mufassal itu berarti dia diperinci. Ada wajah itu silakan diaktifkan kembali itu biar lebih tenang. Nah, kalau mufassal ciri-cirinya Bapak Ibu nih harus hafal ini. Mufassal itu kan tafsil, terperinci. Nah, kalau perinci berarti semuanya disebutkan. Dalam hal ini adalah wajh syabahnya disebutkan. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Mufassal itu nggih. Nah, berarti monggo Bapak Ibu nanti diidentifikasi mana-mana yang tidak ada, yang ada wajh syabahnya dan yang tidak ada. Berapa? 2, 3, 4. Ini ada mufassal buat wajh syabah. Wajh syabahnya fi iqdamihi. Ya. Fi iqdamihi, fi ilhamihi nih. Kemudian 3. Oh, 3 tidak ada Pak, tidak. Tidak ada adatnya gitu. Tidak ada. Enggak ada wajh syabahnya, tidak ada wajh syabahnya. Ini fi sofain ada 4. Kemudian husnan. 245. 245. Ya.
Jadi untuk definisi masing-masing Bapak Ibu, ya paling tidak hafal Bapak Ibu. Mufassal lawannya nanti mujmal, kemudian nanti ada muakkad mursal. Jangan lupa malih ya. Itu nanti lawan-lawannya difahami. Kemudian 50 al-jumlah as-sahihah tasyiru ila tatbiqi ilmi bayan. Penerapan ilmu bayan. Ya, di antara mungkin ada tasbih, ada majaz, ada Ya, inayah. inayah. Itu Pak, itu asadan Jerman. Ya, oke. Ra'aitu asadan yarmi aduwahu. Tidak mungkin singa melempar ya. Paling singa itu menerkam. Tapi ini menggunakan majaz nggih, isti'arah. 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 Baik, ini termasuk penerapan dari ilmu bayan. Nggih semuanya nggih, Bapak Ibu insyaallah sudah ya. Kemudian 51 min nahyati wujudi adati tasbih. Berarti ada alat tasbihnya dan tidak adanya. Mursal ya. Iya, ini ada kafnya di sini berarti itu mursal. Mursal itu dilepas, berarti kekuatan untuk menyerupakannya lemah. Lemah itu ada ya. Lah. Ini berarti jawabnya C. Lawannya apa lawannya Bapak Ibu? Wakat nggih. Wakat dikuatkan. Justru kalau tidak ada kata-kata seperti, bagaikan, seakan-akan itu malah justru kuat. Kuat ya. Kemudian 52. Anta nazmin fi rif'atin wa diya'in tajtalika al-'uyunu syarqan wa gharban min nahiyati wujudi adati tasbih wa adamiyah. Ini tidak ada. Anta najmun. Ya, muakkad. Berarti D. 53. Al-jumlah sahihah fiha tasbih mujmal. Mujmal berarti lawan dari mufassal wau. Mufassal terperinci, wajah sabahnya disebutkan. Mujmal berarti wajah sabahnya tidak disebutkan. Nah, bos, ini Bapak Ibu. Ini ada Dudan fil hidayah. Ada. Ini ada fi sofain. Berarti Pak. B. Enggak ada ini. Ya, wajah syabahnya. Majaz dalam kajian bahasa Arab nomor 54. Majaz nih. Al-amsilah fi hal majaz. Nanti Bapak Ibu. Majaz. Khotobatil syamsu amamal qaumi. Ya, khotobatil syamsu amamal qaumi ya masuk. Ya, ini termasuk majaz. Arsaltu risalatan ila zahratin tatabassam. Ila zahranya Pak, masuk Pak. Masuk. Tala'atis syamsu 'inda al-masyriq. Bukan. Lah. Yang biasa. Fi kulli yadin khamsu asabi'. Lah. 5 Pak. Bulanun yatakallam bidur. 125 berarti B. Oke. Kemudian isti'arah dalam kajian bahasa Arab. Isti'arah, unsur ila amsilah Italia. Kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Al-amsilah fiha al-isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyah Bapak Ibu. Yang disebutkan apa? Musyabbahnya. Musyabbahnya dibuang. 4. Iya, musyabbahnya dibuang. 1, 2, 4. Nih, 1, 2 dan 4. Oke. Gak usah dijelaskan Bapak Ibu, sudah niki paham ya? Insyaallah Pak. Sudah waktu itu cuma tinggal baca lagi Pak, memang sering lupa. Ini contoh-contohnya saja Bapak Ibu, nanti diperkuat. 56 min amsilatil majaz al-mursal bi alaqatil juz'iyah. Majaz mursal dengan hubungannya adalah juz'iyah. Faraja'na ka ila ummika kay taqra'na. Ya. Bukan Pak. Apa jawabnya Bapak Ibu? B. B. Apa B? Oh. Ini B. Faraja'na ka ila ummika kay taqra'ainuha, sehingga menjadi bergembira. Matanya bergembira. Matanya yang bergembira bukan matanya saja tapi seluruh anggota badannya. Ya, tapi menggunakan ain. Qurratu ainin. Ya. Juz'i ya, jadi itlaq
itlaqul juz wa iradatul kull ini kalau dalam apa kaidah fikhiyahnya ini. Nah, ini kinayah. Ya. Baik, selanjutnya kinayah. Min amsilati fiha kinayah an mausuf. Ini ya, belum tolong dijelasin Pak kinayahnya. Baik. Muhammad tawilun nijat. Jadi kalau kinayah itu kan sesuatu yang tidak pada apa ya? Idiom yang bisa diartikan seperti itu, ya kiasan, tidak makna lugas, bisa menunjukkan makna letterlek dalam kalimatnya seperti apa, atau makna yang dibalik kata itu kinayah itu seperti itu. Kalau majas kan boten, nek majas kan dia memang kata yang dibalik makna tekstual, itu majas. Kalau kinayah kita bisa memaknai makna tekstualnya juga bisa, atau dibalik teks itu juga bisa kinayah. Nah ini ada kinayah macam-macam, ada sifat, mausuf, dan kinayah nisbah. Nah ini yang pertanyaannya mausuf, yang disifati, ya, sesuatu yang disifati. Berarti ada hal, ada perkara yang ditunjukkan di sana, sesuatu yang disifati. Ya. Jadi kata-katanya nanti menyifati sesuatu. Kalau ini Muhammad tawilun nijat ini kan sifat, tidak sesuatu yang disifati. Muhammad tawilun nijat, Muhammad panjang sarung pedangnya, berarti dia tinggi jangkung. Ad-dharibaini bikulli abiyadha mikhdam muta'inina majami'al adghan. Dia itu memukul di tempat berkumpulnya kedengkian. Menikam tempat kedengkian. Tempat kedengkian itu adalah mana? Seorang kalau dia hasut, iri, itu di hati kan, tetap seseorang itu hatinya sakit, ada penyakitnya, ya ini penyakit iri dengki kepada orang lain misalkan. Inilah yang dimaksudkan dengan mausuf itu, hati yang disifati dengan kalimat tertentu, atau inin majami'al adghan, tempat berkumpulnya kedengkian. Ya, tempat berkumpulnya kedengkian. Sehingga jawabannya adalah B. Kalau yang C, al-majdu baina thawbaik wal karumu min abrudaik. Ini menisbahkan, ya ada nisbah ini. Ya, ini masuk pada jenis yang ketiga, adalah menyandarkan suatu sifat tertentu disandarkan dengan sesuatu yang lain. Menisbahkan. Ini kemuliaan disandarkan dengan pakaian, ya keagungan, kemuliaan disandarkan dengan sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Itu. Kemudian waladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di genggamannya. Ini sebenarnya bukan. Ini waladhi nafsu Muhammad ini juga masuk mausuf ini Bapak Ibu. Mausuf, Pak. Maaf ini B dan D nih. Allah ini maksudnya waladhi nafsu Muhammad biyadi. Zat yang jiwa Muhammad itu berada dalam genggamannya. Ya ini adalah yang disifati dengan sifat ini adalah Allah. Ini B dan D. Wa atul yatama amwalahum, ini masuk dalam majas. Majas yang menunjukkan i'tibaru makana, ya, menunjukkan sesuatu yang lampau, tapi yang dimaksudkan adalah yang sekarang. Oke, ya. Jadi al-balighina minal yatama, seorang yang balik dari yatimnya. Berarti kalau di Pripun Bapak? Berarti kalau di bahasa Indonesia itu seperti keras kepala ya Pak ya? Keras kepala itu susah diatur kayak gitu Pak. Keras kepala itu termasuk bahasa idiom. Ya. Oke, bisa diartikan memang kepalanya keras atau memang ya susah diatur. Nah, itu buah orang hati, itu kan seperti buah hati anak itu kan Pak. Seperti itu ya Pak. Kinayah itu. Ya, masuk dalam kategori itu. Atau kalau contoh-contoh biasanya orang itu besar topinya. Berarti memang topinya besar atau memang apa ya? Kepalanya yang besar. Kepalanya besar. Iya. Oke, itu kinayah Bapak Ibu. Saya ambilkan ini contoh ini dari kitab
Kalau yang ini ini yang biasa dulu itu saya ngajar Pak Ilsan itu Qawaidul Lughah Arabiyah yang biasa. Kitabnya tipis. Oke. Yang diajar udah lupa. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke Pak Ilsan. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unuka wa la tabassudha kullal basti fataqudda maluman mahsura. Al-kalimah allati tadullu 'ala istikhdamil kinayah fiha Maglulatan ila unukika. ya, maglulatan ila 'unukika. Maglulatan ila 'unukika. Betul atau ulat tabsut? Ini. Jadi yang ini saya maksudkan itu potongan ungkapannya yang pas, Pak Hilman. Ini sebenarnya ada dua di sini. Yadaka maglulatan ila unukika. Yadaka maglulatan ila tangan yang terbelenggu sampai ke ini ya. Leher. Ada juga tabsudha kullal bast. Ya ini terlalu boros gitu. Orang yang sangat apa ya, nyah-nyoh dan iya sangat pelit. Pelit ya. Tafrid dan apa nih kok? Ifrat dan tafrid. Nah, sehingga di sini kalau yang sesuai dengan penggalannya itu tabsudha kullal bast. Maglulatan ila unukika yadakannya tidak masuk. Sebenarnya juga udah ini ya, tapi kata-kata yadaka maglulah. Hanya ini kan diwakili tabsudha, hanya masuk pada yadaka ini. Memang agak bingung sih kinayahnya. Kayak tasbih. Ya ini ditandai. Kalau tasbih masih lumayan kalau tasbih Bapak Ibu. Ya kalau tasbih masih mending. Tasbih masih. Kinayah itu kata kuncinya memang ada rumusnya Pak. Kira-kira kata kuncinya Pak biar ini Pak. Ada nggak Pak? Kalau yang biasa nyindir orang tuh apal itu Pak Wadil. Lebih. Itu Bu Citra itu. Bu Citra. Ada beberapa contoh-contoh itu yang lebih mudah, enak memahami. Saya kok lupa kitabnya juga. Ya. Kalau dari Quran itu sebenarnya Pak ada I'jazul Balaghi fil Qur'anil Karim Pak. Ya, pripun Pak Ilman? Ada kitab penjelasannya juga enak itu. Kalau untuk yang di Quran biasanya saya merujuknya ke I'jazul Balaghi fil Qur'anil Karim Pak. I'jazul Balaghi. Jadi udah ada tasbih, terus ada yang kayak gitu lah, ilmu badi, ilmu ma'ani sama ilmu bayannya udah dibahas satu surah misalnya. Yang termasuk bayannya mana, ma'aninya mana, badinya mana gitu Pak. Boleh langsung itu, Pak Ilman. boleh itu Pak di-share ini. Ya, nanti bisa di-share ke tempat yang lainnya Pak Ilman. Monggo Pak Ilman. Di-sharekan ke teman-temannya itu kitabnya itu. Oke. Saya perlu belajar nih. Nah, yang ini Pak Sinten gitu. Pak Hilman. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. 59. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Hadhihi al-ibarah tadullu ala tatbiq ilmu nahwi, ilmu sarf, ilmu maani, ilmu bayan, ilmu badi'ah. Ini apa nih Bapak Ibu? Kira-kira. Ini agak anu Pak. Ini tuh melesapkan kata yang menempatkan ada azikru wal hadaf. Kalau azikru wal hadaf itu masuk bala apa? Ma'ani, bayan apa badi? Ma'ani bukan sih. Ma'ani ya Pak ya. Ma'ani kalau Ma'ani. Ma'ani. Ini indikasinya di sini Pak Ibu. Asyarrun urida biman fil ard. Wa anna la nadri, dan kami tidak mengetahui apakah kejelekan, keburukan yang dikehendaki kepada orang-orang yang ada di muka bumi. Siapa yang menghendaki kejelekan? Allah. Tetapi ini ada kata syar, keburukan, maka kata Allah tidak disebutkan untuk memuliakan Allah di sana. Tetapi
ketika menyebutkan sesuatu yang positif, arada bihim rabbuhum rosyada. Ini rosyada. Ada kata menunjukkan, memberikan petunjuk. Allah disebut kata Rabb di sana. Nah, ini zikru wal hadaf di sana Bapak Ibu. Jawabnya C. Mas. Jawabnya G, C. Oke, ini. Ada nih. Salah tadi. Baik, ini ilmu ma'ani dalam bahasa Arab. Kemudian khobar, kalam khobar dan kalam dalam kajian bahasa Arab. Kullu kalamin fawa imma khobar au insya. Unzur ilal ayatil Qur'aniyatil atiyah. Al-ayah minal kalamil khobar, kalam khobar. 134 berarti Pak. Oke, yang bisa dikatakan benar atau salah. Nah, itu 1, 3, 4. Oke. Yang selain amar, nahi, istifham itu Bapak Ibu. Jadi jawabannya C. Duh. Itu 2. Apa? Oh, itu kan G, 134. 134 G. 134 B. 134. Oke. 61 al-khabar wajib fihi at-takkid li anna al-mukhataba munkirun bil hukmi. Misal wallahi inna akhaka laqadim yusamma bil khabar Inkari. Ya, kalau wajib fihi at-takkid al-inkari. Kalau tolabi itu dianjurkan, kalau ibtidai tanpa. Faidatul khabar minal jumlati anta hadarta amsi. Annal mutakallim wal mukhatab alimani bil hukm. Annal mutakallim faqat alim bil hukm, annal mukhatab faqat alim bil hukm li ifadah lil mukhatab al hukm alladhi tadammanathu al jumlah. D dan E sama. Ya. Oh, beda ya. Li ifadatil mukhatab al hukm alladhi tadammanathu al jumlah. Li ifadatil mutakallim al Jadi ini Bapak Ibu. D ya? Entah. Salah. Oke, ini kan ada 2 sebenarnya. Jadi memberitahu kepada orang yang kita ajak bicara terkait dengan hukum atau sesuatu atau berita tertentu yang dikandung dalam kalimat. Itu kata yang pertama. Misalkan hadar Ustadz datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan memberikan tahu bahwasanya kalimat yang saya sampaikan kepada Anda itu saya juga mengetahui, ngaten. Oh, saya juga tahu. Jadi otomatis ngikut mutakalimnya ya, anaknya. Jadi memberikan tahu bahwasanya kabar yang telah kamu dapatkan itu saya juga tahu, ngaten. Kita ngiranya karena ada domir antanya itu, makanya dia mukhatab aja itu. Jadi ini yang mengetahui ini mukhatab dan mutakallim. Kalau di dalam di modul Bapak Ibu itu hanya annal mutakallim alimun bih. Ya. Faedah mutakallim alimun bih. Saya kembangkan di sini. Lifadati annal mutakallim alimun bih. Sebenarnya. Tapi kan memang ada mukhatab juga tahu ya. Ya mungkin ini pertanyaan ini Bapak Ibu mohon maaf akan saya revisi ini. Sebenarnya tidak sesuai dengan kalau di dalam ibadah ini di modul. Seharusnya cuma annal mutakallim alimun bihi saja. Cuma ada beberapa opsi-opsi yang ada saya bingung untuk mengembangkan ini sehingga saya kembangkan seperti ini. Tapi sebenarnya intinya di sana adalah annal mutakallim li ifadati annal mutakallim alimun bih. Jika kalau ada yang jawab annal mutakallim faqat alimun bil hukm, mungkin karena di modulnya annal mutakallim alimun bih. Tapi kan sebenarnya yang mengetahui tidak hanya mutakallim, berita itu kan sampai juga kepada orang yang kita ajak bicara. Dan dua-duanya tahu. 63 yang terakhir Bapak Ibu, qad takharraja siyagul amri an ma'naha al-asli ila ma'anin ukhra. Tufhamu min siyaqil kalam wa qara'inil ahwal. Ma'na al-amr min hadhihi al-ayah wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman taradawna min asy-syuhada'i 'inda Allahi yahdahu. Napa ini Bapak Ibu? Irsyad. Irsyad nggih.
irsyad, memberikan petunjuk. Oke. Baik, ngatan Bapak Ibu. Itu ada jawaban. Selesai, alhamdulillah, sampun rampung Bapak Ibu. Niki pembahasan untuk malam ini. Semoga bermanfaat nggih Bapak Ibu nggih. Habis ya? Sampun, sudah selesai. Kurang Berarti rasanya, Pak. berarti kajian nahunya dikit ya? Balago banyak. Nahunya tadi ada beberapa soal itu yang terkait dengan nahu nggih, tidak begitu banyak. Pak, itu untuk yang bahasa Arab kalian itu semua Bapak yang buat Pak, atau dibagi Pak, yang balogo siapa gitu, yang nahwu sorofnya siapa ngoten Pak? Engkang yang ini saya semua yang buat Pak Ihsan. Oh gitu. Iya. Terus besok yang TO2 itu beda lagi Pak soalnya Pak? Soalnya ada yang saya mix, ada juga beda, tapi banyak kan yang beda. Oh, saya pun yang membuat. Okay. Tapi polanya sama ya Pak ya? Polanya hampir sama. Hampir sama. Kalau ini tadi banyak yang bisa, insya Allah tak beda jauh. Jadi besok untuk TO yang kedua? Hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa. Oh, oke. Okay. Semoga lancar. Insya Allah tidak beda jauh. Amin. Itu yang TO2 juga ada beda soal juga ya Pak ya? Untuk pembahasan soal kurang tahu. Nanti kalau memang ada, sepertinya ada diagendakan Selasa. Artinya kan ada potensi ketemu Pak Agung lagi gitu kan besok. Oh, insya Allah nanti kalau memang nanti dari Bu Endang dan Pak Swadi menjadwalkan untuk ada pembahasan, insya Allah kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu, Pak Ihsan, Pak Ibu. Amin ya Pak. Okay. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup nggih. Alhamdulillah sudah kita bahas bersama ini soal-soal ini, semoga memberikan kemanfaatan kepada Bapak Ibu. Soal-soal yang di UB semoga tidak jauh dari ini, nggih. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal UB sesungguhnya dengan mudah, lancar, dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya tutup untuk saya tuh mohon diminta untuk screenshot saya tak mohon izin men-screenshot. Oke. Pak Ilman, bisa dibantu Pak Ilman screenshot yang bagus? Oke Pak Ilman. Sambil gini Pak Ilman. Ini masuk semuanya apa gimana? Oke Pak. Pastikan dulu mukanya. Tolong diperbaiki dulu posisinya. Yuk di semuanya ya. Siap. Paham, sorry masih yang belum on kameranya. Banyak ya. Sampun Pak Ilman. Ya, ini mau siap. Ayo Bu Siti Nuraisa, Nurul Saida, Bu Yaya, Khazinatul Husna, Bu Siti Ramdhani. Semangat Pak Ilman. Siap. Tolong dibuka Bu Siti Nuraisha, Bu Nurul Saida. Apanya kameranya? Open kamera. Ya, siap. Pasang ginjunya. Ini mana Pak Agung? Saya bentar Bapak Ibu. Siap. Ini Pak Naif kayaknya sakit ini Pak Naif. Ampun. Siap. Iya Pak. Benar Pak. Orang Bu Nurul Saida, Bu Yaya sama Bu Yaya ada dua ini. Pak Naif sehat Pak Naif. 1, 2. On ke kamera ya sambil senyum. 3. Oke. Boleh sama gini Pak, gini. Oh iya, monggo. Oke, siap. Oh, ada aja nih saya ini. Gimana Pak Iksan, gimana? Ini, siap. 1, 2, 3. Oke. Sip. Tauhid. Satu. Boleh. Nanti kirim ke saya nggih Pak Ilman nggih. Bapak udah live dari grup toh Pak?
Saya kemarin udah Nanti ini live. kirim saya Pak Hilman, nanti tak kirim ke Pak Agung. Oke, siap. Oke. Bapak Ibu, ya. Cukup ya Bapak Ibu nggih? Nggih, Pak. Oke, udah mantap Ahli nih. kinaya. Aina hiya. Ini ya sedap-sedap apa ya. Oke.